Di video kali ini saya akan membahas sebuah earbuds legendaris yang sampai sekarang masih beredar di pasaran. Dan yang saya bahas kali ini versi USB Type-C-nya. Apakah terdapat perbedaan karakter? Tanpa berlama-lama, kita mulai videonya. Buat penyuka audio kiri-hore pastinya udah mengenal Vido dengan sangat baik ya. Jika sebelumnya cuma tersedia versi mic dan non mic dengan ujung 3,5 audio jack, dan sekarang muncul yang versi USB Type-C-nya. Tentunya cocok buat kamu yang HP-nya udah nggak ada USB Type-C. Dan sekarang bukan cuma HP kelas atas, HP kelas menengah juga mulai menghilangkan 3,5 audio jack. Belum kita ngomongin karakter suaranya, kita mulai dari boot quality terlebih dahulu. Di ujungnya sudah pakai USB Type-C seperti ini. Nggak ada yang spesial ya, cuma USB Type-C biasa aja. Lalu untuk kabelnya masih sama ya dengan versi Vido terlebih dahulu, cukup tipis dan dibalut dengan karet. Lalu ada mikrofon dengan satu tombol seperti ini. Kalau mau versi tanpa mic juga ada, tinggal dipilih aja, pastinya lebih murah kalau yang tanpa mikrofon. Mikrofon ini juga sekaligus sebagai speaker ya, dan juga di sini ada pengait yang bisa kalian cantolkan ke baju kalian. Lalu kita beranjak ke earbuds-nya. Yang saya pilih di sini berwarna ungu transparan. Untuk build quality-nya masih sama ya dengan Vido zaman dulu yang berwarna transparan. Udah cukup bagus dengan finishing yang cukup halus sehingga di bagian kuping itu nggak kerasa kasar. Selain mendapat earbudnya, di paket penjualan kalian juga akan mendapatkan sepasang foam. Overall, kualitas dari earbud Vido ini dari zaman ke zaman kayaknya masih sama aja ya, karena memang rentang harganya nggak begitu jauh. Perbedaannya ada di keberadaan mikrofon dan ujungnya pilih Type-C atau 3,5 mm headphone jack. Lalu kita mulai bahas karakter dari suara Vido. Dari dulu Vido itu terkenal dengan bassnya yang luar biasa untuk kelas harganya. Bassnya cukup gede dan cenderung agak boomy. Cocok buat yang suka earphone dengan karakter fun. Bassnya cukup berisi, tebel walaupun memang nggak bisa diacak cepat. Tipe bass kayak gini cocok banget buat kamu yang suka dengerin dangdut, EDM atau hip hop. Lalu kita ke sektor mid-nya. Punya warna yang agak sedikit tebal dan berbodi. Bukan tipe mid yang tipis atau renyah, lebih ke mid yang bulat dan sedikit tebal. Untuk vokal cowok jadi agak sedikit warm, sedangkan vokal cowok jadi lebih berisi lagi. Lalu kita lanjut ke sektor high atau treble. Treble di Vido itu cukup halus ya, nggak tajam, nggak bikin telinga cepet capek, tapi karena itulah nggak terlalu detail juga. Sudah pasti nggak cocok buat kalian yang nyari detail instrumen. Dan karena earphone ini bentuknya ada earbud, maka secara alami punya soundstage yang lebih besar dibandingkan IEM. Dan salah satu yang cukup bagus di kelasnya. Buat kalian yang mau reunian atau nostalgia dengan earbud, masih bisa dibeli kok di beberapa marketplace, walaupun memang nggak sebanyak dulu ya. Karena di zaman sekarang TWS udah murah-murah ya, bahkan di bawah 100.000 aja udah ada. Saya sendiri walaupun pakai TWS untuk sehari-hari, tapi masih bawa Vido ini buat cadangan. Karena bagaimanapun TWS itu pakai baterai ya, baterainya bisa habis dan juga bisa rusak. Bahkan seringkali rusak cuman sebelah aja. Dan bahkan secara kualitas suara, Vido masih bisa ngalahin TWS dengan harga 100 ribuan. Walaupun sekarang pesaing Vido udah banyak ya, seperti Yuying, Nice HCK atau Kagis. Oke, mungkin itu aja ya review saya tentang earbud Vido yang legendaris. Kalau kalian berminat bisa cek link di deskripsi untuk pembelian. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang. Atau kalau mau sawer-sawer juga bisa via link saweria di deskripsi. Kita ketemu di video saya yang lainnya. Saya Andi dari Terian pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.